Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang BitTensor, yaitu sebuah jaringan pembelajaran mesin desentralisasi berbasis blockchain, dan kita akan melihat apakah layak untuk investasi di dalam sebuah proyek kripto yang bernama BitTensor, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, BitTensor ini adalah sebuah protokol open source yang memberdayakan jaringan pembelajaran mesin berbasis blockchain yang terdesentralisasi. Jadi protokol ini menawarkan solusi yang inovatif dalam pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence melalui mekanisme insentif berbasis cryptocurrency yang disebut TAO, teman-teman. Jadi model pembelajaran mesin di BitTensor ini dilatih secara kolaboratif dan para kontributor itu diberi imbalan dalam bentuk tahu sesuai dengan nilai informasi yang mereka tawarkan kepada jaringan kolektif. Selain itu juga tahu juga memberikan akses eksternal, memungkinkan pengguna untuk mengekstraksi informasi dari jaringan sekaligus menyelaraskan aktivitasnya sesuai dengan kebutuhan mereka, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di BitTensor ini adalah visi utama dari BitTensor adalah menciptakan pasar murni untuk kecerdasan buatan, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah arena insentif yang mempertemukan konsumen dan produsen dari artificial intelligence dalam konteks yang terbuka, transparan, dan trustless. Artinya setiap pihak dapat berpartisipasi tanpa harus bergantung pada pihak ketiga atau pengelola sentral. Jadi dengan cara ini, BitTensor membuka jalan baru untuk interaksi dan distribusi teknologi kecerdasan buatan yang lebih inklusif dan efisien, teman-teman. Jadi BitTensor ini adalah sebuah protokol yang bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi di dalam pengembangan artificial intelligence pada saat ini, seperti ketergantungan pada sumber daya yang terpusat dan kontrol oleh entitas tertentu. Sebagai platform terdesentralisasi, BitTensor memungkinkan model pembelajaran mesin untuk dilatih di seluruh dunia oleh berbagai kontributor. Jadi, para kontributor ini yang mungkin berupa individu, lembaga riset, atau perusahaan teknologi itu dapat berkolaborasi di dalam melatih model AI atau Artificial Intelligence dan mendapatkan insentif berdasarkan kontribusi mereka, teman-teman. Kemudian kalau kita berbicara tentang keunikan dari BitTensor, ini terletak pada cara kolaborasi ini dihargai. Jadi dalam ekosistem BitTensor, setiap kontributor itu dinilai berdasarkan nilai informasi yang mereka tambahkan ke jaringan. Ini berarti bahwa kontribusi yang memberikan nilai besar, baik dalam bentuk data yang relevan atau model yang lebih akurat, akan mendapatkan imbalan lebih besar, dan hal ini menciptakan dinamika pasar yang kompetitif dan transparan, di mana hanya kontribusi berkualitas tinggi yang dihargai, teman-teman. Kemudian kalau kita bicara salah satu pertanyaan penting yang sering muncul dalam konteks jaringan terdesentralisasi adalah mengenai keamanannya, teman-teman. Jadi BitTensor ini menghadirkan pendekatan keamanan yang unik melalui penggunaan teknologi blockchain. Sebagai platform berbasis blockchain, BitTensor memanfaatkan teknologi buku besar terdistribusi untuk mencatat semua transaksi dan interaksi di dalam jaringan. Jadi, setiap kontribusi, pelatihan model, atau penggunaan jaringan itu dicatat secara transparan dan tidak dapat diubah, teman-teman.
Jadi ini adalah keunggulan dari Bitensor atau sebuah proyek protokol yang ada di dunia kripto pada hari ini, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya kita akan lihat apakah layak untuk investasi di Bitensor, teman-teman. Kita akan melihat ini harganya sangat mahal, teman-teman. Ini kalau menurut saya termasuk mahal, apalagi bagi kita para pemain retail. Ini kita lihat untuk harga TAO ini atau token natif dari Bitensor protokol ini ada diperjualbelikan di angka 565 US dollar per satu token dan hari ini mengalami kenaikan luar biasa sebesar 3,59%, teman-teman. Kemudian untuk market kapitalnya ini juga ternyata bukan sebuah usaha kaleng-kaleng atau bukan sebuah proyek kaleng-kaleng karena kita lihat di sini ini Bitensor ini langsung menembus peringkat ke-23, teman-teman, di coin market cap dan nilai kapitalisasinya juga mencapai 4,1 miliar US dollar. Dan dalam 24 jam terakhir terjadi jual beli Bitensor ini di angka 174 juta US dollar dan ini mengalami koreksi sebesar 34,31%, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat maksimal supply-nya ini sama dengan Bitcoin, teman-teman. Ada di angka 21 juta. Jadi kalau sebenarnya kalau kita melihat dari maksimal supply ya harga 565 ini ya termasuk relatif murah, teman-teman, karena supply-nya cuma sedikit sekali. Kemudian total supply yang beredar itu baru sekitar 35% atau sekitar 7,3 juta Bitensor, teman-teman. Jadi harga ini sesuai dengan total supply-nya dan juga fundamental proyeknya juga sangat luar biasa, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat di all time high-nya ini pada tanggal 11 April 2024 atau sekitar 5 bulan yang lalu, Bitensor ini sempat menembus angka 767 US dollar, teman-teman. Ini hari ini sedang koreksi 26%. Nah, kemudian pertanyaannya apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian token Bitensor? Seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi kalau teman-teman ingin melakukan pembelian token Bitensor, silakan lakukan lakukan investigasi secara pribadi karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Jadi pendapat saya di video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau kita lihat trennya adalah tren up. Cuma kita coba cek di time frame. Wah, ini sudah ketinggalan momen, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita mau masuk pada saat terjadi golden cross di time frame H4, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau masuk hari ini, saya sarankan ditahan dulu karena hari ini sedang terbang, teman-teman. Jadi jangan sampai barang sedang terbang kita beli, nanti malah nyangkut sakit, teman-teman. Jadi kalau mau membeli sebuah token itu saran saya pada saat harganya masih di lantai, teman-teman, atau pada saat terjadi golden cross di awal baik di time frame H1 maupun di time frame H4, teman-teman. Tapi coba kita cek pakai Fibonacci, teman-teman. Jadi kalau memakai Fibonacci di time frame hari itu area ideal untuk kita menyerok itu di angka 395 atau di angka 348 pada saat terjadi koreksi dan memasuki area golden ratio di Fibonacci. Pada saat itulah kita bisa melakukan penyerokan, teman-teman. Jadi kalau hari ini saran saya jangan masuk dulu karena harga sedang terbang. Lebih baik kita tunggu harga koreksi di angka 395 atau di angka 348. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.